Ada 4 unsur ketika Anda ini ingin belajar hipnotis. Unsur yang harus Anda pahami dan sekaligus Anda harus kuasai. Apa saja 4 unsur tersebut? Yang pertama adalah kekuatan mata, yang kedua kekuatan suara, yang ketiga kekuatan mental, dan yang keempat kekuatan keyakinan. 4 unsur ini wajib Anda punyai jika Anda ingin menjadi seorang penghipnotis. Di sini saya akan membahas satu persatu agar Anda lebih paham lagi. Namun sebelum saya melanjutkan videonya, buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Menjadi seorang penghipnotis andal atau menjadi seorang yang ahli mempengaruhi tentu saja adalah dambaan setiap orang, termasuk Anda tentunya yang menonton video ini. Di sini saya akan memaparkan dari keempat unsur yang di awal sudah saya sebutkan, masing-masing yang mempunyai peran sangat penting. Kita bahas yang pertama adalah kekuatan mata ya, atau pandangan mata. Seorang penghipnotis atau seorang ahli yang mempengaruhi ini harus mempunyai kekuatan pandangan mata yang bisa menghipnotis. Ciri-ciri apa sih yang harus dipunyai oleh seorang yang mempunyai kekuatan pandangan mata yang menghipnotis? Cirinya adalah tatapan matanya atau pandangan matanya ini mengandung daya magnetis ya, mengandung daya pikat. Caranya bagaimana? Tatapan mata seorang penghipnotis ini adalah tatapan mata yang tajam dan fokus ya. Tajam dan fokus. Bedakan antara tatapan mata yang tajam dan fokus dengan tatapan mata yang melotot ya, atau sebaliknya tatapan yang sayu ya, seperti orang mengantuk. Ini kan beda. Bila Anda mempunyai tatapan mata yang tajam dan fokus, maka Anda akan mendapatkan salah satu unsur dari keempat unsur tadi yang bisa Anda gunakan untuk menghipnotis. Anda bisa melatih tatapan mata ini dengan berbagai cara. Yang paling normal dan paling umum adalah melatih di depan cermin. Anda menatap di sekitar area sini ya, ajna Anda sendiri, dan melatih fokus ya, sehingga diharapkan Anda ini mempunyai kekuatan pandangan mata yang menghipnotis. Kita bahas yang kedua, yaitu kekuatan suara. Suara dalam proses hipnotis juga sangat menentukan, karena dengan suara yang menghipnotis maka akan mempengaruhi pendengaran atau auditori orang yang dihipnotis. Jadi Anda harus melatih suara Anda ya, suara yang bisa menghipnotis. Apa sih suara yang bisa menghipnotis? Itu adalah suara yang tegas ya, mengandung intonasi, mempunyai ritme, dan juga suaranya ini sedikit berat ya. Kenapa sedikit berat? Karena suara yang berat ini mengandung power. Misalkan saya mengubah suara agak lembek seperti ini. Halo, misalkan Anda bisa membedakan antara suara normal saya ini dan suara yang saya buat rendah tadi. Atau suara yang semakin meninggi, melengking juga bukan suara yang hipnotis. Jadi suara ini harus mempunyai tekanan, mempunyai intonasi. Selain juga Anda harus melatih ritmenya ya, kapan Anda menggunakan suara yang berat untuk menghipnotis dan kapan Anda menggunakan suara yang biasa. Anda bisa melatihnya dengan melakukan latihan vokal ya, A, U, E, O ya, misalkan seperti itu. Anda latih A, E, I ya, gunakan penekanannya, gunakan suara perut Anda sehingga nanti suaranya ini lebih kuat. Lanjut yang ketiga, yaitu kekuatan mental. Apa yang dimaksud dengan kekuatan mental? Seorang penghipnotis tentu harus mempunyai mental yang kuat, mental yang penuh percaya diri. Sebab ketika Anda sudah paham teorinya dan Anda mulai untuk mempraktekkan, tapi Anda ragu-ragu, Anda takut, Anda tidak percaya diri, ini akan menghambat proses Anda bisa menghipnotis atau mempengaruhi pikiran orang lain. Anda harus mempraktekannya. Caranya agar mental Anda terlatih, berlatihlah atau prakteklah dengan orang yang usianya jauh di bawah Anda. Ini sangat mempengaruhi sekali. Misalkan Anda berlatih dengan anak-anak yang masih sekolah SMP atau SMA. Dengan cara demikian,
secara psikologi mental Anda ini akan lebih kuat karena Anda menang umur. Dan Anda bisa melatihnya terus-menerus sampai Anda benar-benar sangat percaya diri, mempunyai mental yang kuat. Dan yang keempat, yaitu yakin atau mempunyai keyakinan yang luar biasa. Seorang penghipnotis ini juga selain mempunyai 3 unsur tadi, harus juga mempunyai keyakinan yang luar biasa. Keyakinan yang pertama, keyakinan ke dalam dulu, dan yang kedua, keyakinan keluar. Keyakinan ke dalam adalah Anda sangat mempercayai diri Anda, sangat yakin dengan diri Anda bahwa Anda ini adalah seorang penghipnotis. Jika Anda tidak yakin bahwa Anda ini seorang penghipnotis, mustahil Anda akan bisa menghipnotis orang lain. Kemudian, keyakinan yang keluar yaitu Anda harus bisa meyakinkan orang lain bahwa Anda ini juga mampu menghipnotis. Jika Anda bisa mengkombinasikan antara keyakinan ke dalam dan keyakinan keluar, maka Anda akan mempunyai keyakinan yang sangat tinggi. Otomatis Anda akan tampil dengan penuh wibawa, penuh karisma, dan mempunyai daya hipnotis yang tinggi. Bila Anda ingin lebih mahir lagi menguasai tentang ilmu hipnotis, ada baiknya Anda mengikuti pelatihan ya. Melalui program-program pelatihan, Anda bisa memilih saya untuk menjadi pelatih Anda atau trainer Anda, atau Anda bisa melatih dengan orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Salam dari saya Mas Nuk. Salam hormat, salam hipnosa.